Produk kedua dari PT Prosper Biotech Indonesia adalah Organodegra Bioaktivator Kompos dengan sertifikasi Departemen Pertanian Republik Indonesia nomor P714-Hayati-Deptan PPI-10 Romawi 2010. Organodegra merupakan mikroba probiotik yang diisolasi dari alam Indonesia untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas kompos atau pupuk organik untuk mendukung pertanian organik yang berkesinambungan. Organodegra berfungsi untuk mempercepat dan memperbaiki kualitas kompos, menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, mencegah penyakit akar, dan mengefektifkan penyerapan unsur hara. Cara membuat kompos menggunakan Organodegra. 1. Kumpulkan bahan-bahan kompos yang tersedia seperti kotoran hewan, jerami, limbah rumah tangga, limbah komersil, limbah industri, dan limbah pertanian sebanyak 1 ton. 2. Hancurkan dengan mesin pencacah atau dipotong kecil-kecil dengan ukuran lebih kurang 5 cm. 3. Ambilkan 2 saset Organodegra lalu larutkan dengan air bersih secara merata. 4. Siramkan larutan aktif Organodegra secara merata pada tumpukan bahan baku kompos yang sudah disiapkan. 5. Lakukan pemeraman atau fermentasi semua bahan kompos tersebut hingga 7-14 hari. 6. Sebaiknya lakukan pengadukan atau pembalikan setiap 2-3 hari sekali. 7. Setelah kurang lebih 7-10 hari, suhu kompos tidak lagi panas, maka kompos dapat dipanen, lalu diayak, kemudian dimanfaatkan atau disimpan sebagai stok. Pengomposan dengan Organodegra tidak tergantung pada bahan organik dari kotoran hewan saja. Semua limbah organik dapat dikomposkan seperti jerami dan limbah pertanian lainnya yang banyak didapat di sawah atau kebun petani. Di lahan kebun kelapa sawit banyak sekali terdapat bahan baku kompos seperti tandan kosong atau dankos dan pelepah daun kelapa sawit. Bahan-bahan ini dicacak atau dihancurkan lalu disiram dengan larutan aktif Organodegra. Setelah pemeraman atau fermentasi hingga 14 hari, kompos siap digunakan di kebun-kebun kelapa sawit. Organodegra dapat meningkatkan produksi ikan bandeng dan ikan lele. Pembuatan pakan, bahan 1. Pupuk kandang atau kotoran hewan seperti kotoran sapi, kerbau, ayam, dan domba. 2. Limbah organik seperti jerami, sayuran, limbah rumah tangga, limbah hasil pertanian, termasuk berbagai jenis rumput atau pupuk hijau yang dipotong-potong sepanjang 5 cm. 3. Dedak atau sekam padi. 4. Kapur untuk menetralkan keasaman. 5. Gula pasir, gula merah, atau tetes tebu. 6. Organodegra Bioaktivator Kompos. Cara pembuatan. 1. Larutkan Organodegra ke dalam air sebanyak 20-30 liter. Tambahkan gula secara perlahan, kemudian aduk dengan rata. 2. Campurkan semua bahan berupa pupuk kandang, limbah organik, sekam, dedak, dan kapur secara merata. 3. Siramkan larutan aktif Organodegra secara perlahan ke dalam campuran bahan secara merata sampai kandungan air menjadi 40%. 4. Campuran adonan diperam atau difermentasi di tempat yang kering dengan ketinggian adonan antara 15 sampai dengan 20 cm. Kemudian ditutup dengan karung goni atau plastik selama 4 hari. 5. Pertahankan suhu bahan adonan 40 sampai 60 derajat Celcius. Jika suhu lebih dari 60 derajat Celcius, bukalah karung penutup dan gundukan adonan dibalik-balik, kemudian ditutup lagi dengan karung goni atau plastik. 6.
Setelah 4-5 hari, bahan pakan fermentasi ini siap digunakan sebagai pakan alami ikan bandeng atau ikan lele. Jika ada mesin penghancur atau pelet, bahan hasil fermentasi dapat dibuat menjadi bentuk serbuk atau pelet. Pada saat aplikasi, pakan hasil fermentasi dapat dicampur dengan pakan pabrik yang biasa digunakan peternak dengan perbandingan 1:3. Pemberian pakan dilakukan setiap hari seperti biasanya. Persiapan lahan. Cara pembuatan pakan seperti di atas dapat pula dilakukan pada dasar tambak sebelum pemberian air dan bibit ikan. Setelah bahan organik yang difermentasi di dasar tambak matang, lebih kurang 5 hari, lalu masukkan air ke dalam tambak secara perlahan dan seterusnya masukkan benih. Menanam padi cara Evagro. Bagaimana cara untuk meningkatkan produksi padi dengan pupuk hayati Evagro? Berikut akan disampaikan metode yang mudah dan murah untuk meningkatkan produksi padi di sawah. Persiapan lahan. Saat persiapan lahan, masukkan terlebih dahulu kompos yang dibuat sebelumnya dengan menggunakan bioaktivator kompos Organodegra ke lahan sawah sebanyak minimal 3 ton per hektar. Rendam lahan sawah selama semalam untuk mempermudah proses pembajakan. Kemudian lakukan pembajakan dengan menggunakan traktor, kerbau, atau dicangkul. Sebaiknya kedalaman pembajakan minimal 30 cm. Setelah dibajak, lahan diratakan. Buatkan parit air di sekeliling petakan atau membelah di tengah petakan sawah. Kemudian siram pupuk hayati Evagro sehari sebelum tanam secara merata di permukaan tanah sawah. Buatkan garis tanam dengan ukuran minimal 30 x 30 cm dengan sistem legowo. Seleksi benih. Ambilkan air bersih sebanyak 10-15 liter di dalam ember. Masukkan telur ayam mentah secara perlahan ke dalam air tersebut. Kemudian tambahkan secara perlahan garam dapur ke dalam air. Lakukan penambahan garam secara terus-menerus sampai posisi telur ayam berada di permukaan air. Setelah telur mengambang, hentikan pemberian garam, kemudian telur diambil. Masukkan benih padi ke dalam air garam secara perlahan. Rendam benih selama 24 jam. Setelah 24 jam direndam, benih kemudian dibilas dengan air bersih. Selanjutnya, benih direndam kembali dengan air bersih tanpa garam selama 24 jam. Setelah direndam semalam, benih dihamparkan untuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, benih siap disemai. Pembenihan. Siapkan wadah dari plastik atau bisa menggunakan wadah dari bambu atau besek. Masukkan campuran tanah berbanding kompos 1:1 ke dalam wadah persemaian. Taburkan secara merata benih padi yang siap disemai di permukaan media tanam tersebut. Setelah benih ditabur rata, taburkan lagi dengan campuran tanah dan kompos di atas benih setebal 0,5 cm. Lalu simpan atau letakkan pembenihan di tempat yang aman dari serangan burung dan tikus. Setelah benih tumbuh dan berumur 7-15 hari, bibit padi sudah siap ditanam. Pembenihan dapat juga dilakukan seperti biasanya di lahan sawah. Setelah benih tumbuh 7-15 hari dan siap ditanam, bibit padi diambil dengan cara menggeruk tanah dengan kedalaman sekitar 5 cm, sehingga bibit padi tidak rusak. Dengan cara seperti ini, akar dan biji padi tetap utuh
dan tidak ada bibit yang cacat. Selanjutnya, bibit padi diletakkan ke dalam wadah untuk dibawa ke sawah lalu ditanam. Penanaman. Proses penanaman dilakukan dengan cara 1. Umur bibit muda, yaitu umur 7-15 hari. 2. Bibit padi ditanam tunggal, yaitu satu bibit untuk satu lubang tanam. 3. Ditanam dangkal, hanya sedalam 1,5 cm dari permukaan tanah. Posisi bibit membentuk huruf L, di mana batang dan daun tegak lurus, sedangkan biji padi dan akar dalam posisi terbaring atau horizontal di dasar lubang tanam. 4. Jarak tanam lebar dengan jarak minimal 30 x 30 cm. Penanaman dengan cara ini akan menjamin bibit padi tumbuh lebih baik dengan ketersediaan nutrisi dan sinar matahari yang maksimal. Pada awal pertumbuhan, bibit padi tidak akan mengalami stres seperti daun menguning dan layu, bahkan ada pula yang mati. Tingkat persaingan antar tanaman padi sangat kecil, sehingga kecukupan nutrisi dan sinar matahari akan menjamin pertumbuhan padi menjadi lebih baik dan jumlah anakan tumbuh lebih banyak. Pengelolaan air. Cara tanam Epagro memberikan penghematan penggunaan air. Kondisi sawah tidak digenangi air seperti sawah cara konvensional. Tanah di sawah dibuat macak-macak atau becek tanpa digenangi air. Pada kondisi musim kemarau, sawah dapat digenangi selama semalam, kemudian dikeringkan kembali dengan kondisi macak-macak. Air hanya terdapat di parit-parit di sekeliling petakan atau yang membelah di tengah petakan sawah. Keadaan semacam ini menjamin tidak akan terjadinya serangan keong dan tikus. Pada sawah yang digenangi air, akan menghambat suplai oksigen ke dalam tanah. Kondisi ini akan menyebabkan akar padi menjadi busuk dan tidak berkembang dengan baik. Mikroorganisme dan makroorganisme di dalam tanah menjadi mati, sehingga tidak ada lagi organisme yang berperan mensuplai nutrisi ke tanaman padi melalui akar. Padi bukan tanaman air, tapi membutuhkan air, sehingga tanaman padi di sawah tidak memerlukan kondisi air yang tergenang. Pertumbuhan akar padi terlihat lebih lebat dan panjang dengan cara tanam Epagro dibandingkan dengan cara konvensional dengan aplikasi pupuk kimia. Pemupukan. Lakukan penyemprotan pupuk hayati Epagro secara rutin dan teratur sesuai dosis yang ditetapkan. Pemupukan pertama dilakukan 7 hari setelah tanam. Penyemprotan berikutnya dilakukan setiap 10 hari sekali. Dosis yang digunakan adalah minimum 1 saset untuk 18 liter air. Pengendalian hama terpadu. Di dalam pupuk hayati Epagro sudah mengandung anti hama hayati, sehingga mampu mengatasi serangan beberapa jenis hama pada tanaman padi dalam batas serangan yang tidak merusak tanaman. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai tanaman dengan memanfaatkan daun, batang, dan umbi yang berkhasiat untuk mengusir hama di sawah. Cara lain adalah dengan menanam tanaman produktif dan berkhasiat mengusir hama di pinggir-pinggir petakan sawah atau galangan, seperti lengkuas, kunyit, seledri, kacang-kacangan, cabai, dan lain-lain. Hama akan menghindar ketika mencium bau khas dari tanaman tersebut. Pengendalian gulma. Apabila pertumbuhan gulma cukup banyak di sawah, petani dapat menggunakan alat pencabut gulma atau gasrok. Pengendalian gulma dilakukan secara rutin bila mana pertumbuhan gulma sudah melebihi pertumbuhan tanaman padi di sawah. Sebaiknya gulma yang tumbuh dibenamkan kembali ke dalam tanah.
sehingga akan berpotensi menjadi pupuk organik di dalam tanah. Panen. Setelah menerapkan pola tanam padi cara Epagro dengan benar, maka panen padi akan meningkat dari musim ke musim. Banyak sekali penghematan yang akan didapat oleh petani, yaitu hemat waktu, hemat bibit, hemat air, hemat pupuk kimia, hemat pestisida kimia, dan hemat biaya.